Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, ini adalah contoh soal yang akan saya jelaskan mengenai analisis nonlinear mesin listrik arus bolak-balik, baik sebagai generator di mode 3 maupun juga nanti sebagai motor di mode yang keempat. Ya. Jadi mohon materinya dibaca dulu ya. Nah, ini saya memberikan penjelasan mengenai contoh soalnya ya. Baik. Jadi kenapa kita perlu analisis nonlinear? Ini disebabkan karena pada mesin listrik itu tegangan merupakan fungsi nonlinear daripada gaya gerak magnetik atau F italik besar. Ya. Jadi bagaimana yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwasanya pada mesin listrik yang merupakan salah satu bentuk daripada rangkaian magnetik itu flux tidak berbanding lurus ya dengan gaya gerak magnetik pada seluruh daerah ya. Flux yang berarti tegangan itu hanya berbanding lurus atau proporsional terhadap gaya gerak magnetik pada daerah non saturasi saja ya. Tapi ketika mulai masuk ke kondisi saturasi maka flux atau tegangan tidak lagi proporsional terhadap gaya gerak magnetik ya. Nah, sehingga ini mesti diperhitungkan ya, sehingga kita tidak bisa mengambil asumsi bahwasanya tegangan itu linear atau proporsional dengan arus. Ingat bahwasanya GGM ini berbanding lurus dengan arus. Jadi kita bisa menurunkan hubungan antara tegangan dengan arus ya. Jadi pada daerah sebelum saturasi memang tegangan berbanding lurus atau proporsional terhadap arus. Dalam hal ini arus medan. Tetapi ketika arus medan diperbesar terus, ya, lalu kemudian masuk pada daerah saturasi, maka tegangan tidak lagi proporsional terhadap arus medan. Ya. Nah, sehingga untuk analisis yang lebih detail, ya, yang lebih akurat, kita nggak bisa menggunakan asumsi linear. Ya. Yang kedua, karena keberadaan reaksi jangkar. Ya. Ketika mesin listrik berbeban, maka akan muncul fenomena reaksi jangkar yang akan mempengaruhi besarnya gaya gerak magnetik pada mesin. Ya. Sehingga ini mesti diperhitungkan. Kalau pada generator, maka GGM akan berkurang, ya, atau akibatnya flux akan menurun ya dengan terjadinya reaksi jangkar sehingga menyebabkan tegangan generator juga akan berkurang. Sedangkan pada motor sebaliknya, reaksi jangkar itu akan menyebabkan kenaikan flux ya yang kemudian akan menyebabkan kecepatan putar daripada motor menjadi lebih besar dibandingkan kalau tidak terjadi reaksi jangkar. Nah, untuk itu kita membutuhkan grafik. Grafik apa? Grafik histeresis atau grafik yang merupakan plot ya tegangan terhadap arus medan. Ya, nah analisa dengan menggunakan grafik ini disebut sebagai analisa grafis. Ya. Kurva yang dipakai atau grafik yang dipakai adalah grafik histeresis atau grafik atau kurva magnetisasi. Nah, ini akan memberikan hasil analisis yang lebih akurat dibandingkan dengan tidak menggunakan grafik ya, dan kita kemudian menggunakan asumsi bahwasanya tegangan itu proporsional terhadap arus ya. Baik. Nah, karena itu ya gaya gerak magnetik yang terjadi pada mesin listrik harus kita perhitungkan gaya gerak magnetik atau GGM yang terjadi
karena reaksi jangkar atau armature reaction. Ya, sehingga persamaan GGM totalnya F bisa dikali total neto, ya itu di samping GGM akibat arus medan, ya NF kali dengan IF, juga harus dipertimbangkan GGM akibat reaksi jangkar. Nah, pada generator GGM reaksi jangkar ini akan melemahkan GGM yang muncul dari arus medan, sehingga mengurang, ya akibatnya. Maka GGM total pada mesin itu sama dengan GGM karena arus medan atau GGM utama, ya dikurang dengan GGM akibat reaksi jangkar. F net neto maksudnya sama NF kali IF dikurangi F armature reaction. Kalau kemudian ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan N, itu jumlah belitan medan, maka kita akan dapat persamaan yang kedua, F neto per N sama dengan IF dari arus medan dikurangi GGM reaksi jangkar F armature reaction dibagi dengan N. Ya. Nah, F neto per N itu kita sebut sebagai arus medan ekivalen, ya. Kita beri notasi EF apostrof. Ya, yang besarnya sama dengan arus medan sesungguhnya dikurangi dengan arus medan yang bersesuaian dengan atau yang disebabkan oleh GGM reaksi jangkar. F armature reaction dibagi dengan N. Kemudian juga karena tegangan itu berbanding lurus dengan kecepatan daripada mesin, ya maka kita bisa menggunakan perbandingan tegangan, ya. EA dibanding dengan EA0 sama dengan N dibagi N0, di mana N adalah kecepatan mesin pada tegangan EA dan N0 adalah kecepatan mesin pada tegangan EA0. Nah, ini adalah beberapa persamaan yang kita pergunakan dalam analisa grafis. Nah, berikut adalah contoh soalnya untuk generator arus arah berpenguat terpisah atau gas T, ya. Ini ada generator arus arah berpenguat terpisah dengan rating 172 kW. Kemudian tegangan keluarannya adalah 430 volt, ya, tegangan di terminal ini, ya. Kemudian arus nominalnya 400 ampere dan kecepatan nominal 1800 rpm. Data-data mesin sebagaimana yang ditampilkan, ya. RA itu adalah tahanan jangkar, ya. A itu masih armatur. RF adalah tahanan belitan medan, F-nya adalah field. Kemudian pada belitan medan ditambahkan suatu resistor variabel, ya, adjustable resistance yang bisa diatur nilainya antara 0 sampai 300 ohm. Nah, inilah sebuah resistor yang bisa diatur untuk mengatur biasanya arus medan, ya, sebagaimana yang sudah diberikan pada penjelasan di modul, bahwasanya salah satu cara untuk mengontrol tegangan keluaran daripada generator arus arah adalah dengan mengatur arus medannya, ya. Kalau arus medannya diperbesar, maka akibatnya flux medannya akan makin besar dan tegangan akan makin besar, dan sebaliknya. Kemudian juga diberikan data tegangan belitan jangkar F. VF-nya sebenarnya 430 volt dan jumlah lilitan-belitan jangkarnya adalah 1000 lilitan per kutub. Pertanyaannya adalah yang pertama, kalau resistor adjustable-nya di set 63 ohm, ya, dan kecepatan rotornya adalah 1600 rpm, ya, dengan prime mover diputar rotornya sebesar 1600 rpm, maka berapakah tegangan keluaran yang diperoleh? Yang kedua, jika kemudian diberikan beban yang menarik arus sebesar 360 ampere, maka berapakah tegangan terminalnya, ya? Bagaimana karakter daripada generator,
arus searah. Kalau diberikan beban, maka tegangan terminal akan turun ya. Nah, kita akan lihat sampai berapa volt turunnya ya. Dengan asumsi bahwasanya generator arus arah ini dilengkapi dengan bulletin kompensasi. Bulletin kompensasi itu fungsinya untuk mengkompensasi reaksi jangkar. Ya, kalau sebuah generator arus arah itu dilengkapi dengan bulletin kompensasi, berarti tidak terjadi reaksi jangkar. Maka berarti kita bisa anggap bahwasanya GGM reaksi jangkar sama dengan 0. Soal berikutnya ya itu sama dengan soal B, soal C ini ya. Namun dengan asumsi bahwa generator tidak dilengkapi dengan bulletin kompensasi. Ya, kalau tidak dilengkapi dengan bulletin kompensasi maka akan terjadi reaksi jangkar. Dan reaksi jangkar yang muncul itu besarnya 450 ampere turn. Pada soal ini ya. Lalu kemudian soal D adalah bagaimana mengembalikan tegangan terminal ya pada soal B atau soal C ke nilainya di soal A. Soal A ini adalah kondisi generator ya tidak berbeban ya atau open circuit di mana terminalnya tidak dihubungkan dengan beban apapun ya. Berarti kalau kondisi generator nggak berbeban, tegangan terminal sama dengan tegangan jangkar. VT sama dengan EA. Ya, setelah dibebani, ya, baik dengan mempertimbangkan reaksi jangkar maupun tidak mempertimbangkan reaksi jangkar, maka tegangannya akan turun. Nah, bagaimana caranya mengembalikan tegangan terminal yang turun tadi ke tegangan tanpa bebannya? Ya, tentu dengan cara menaikkan arus medannya. Ya, nah berapa nilai arus medan yang diperlukan untuk mengembalikan tegangan terminal ke nilai tanpa bebannya yaitu pada soal A ya. Tentu itu dengan cara mengatur adjustable resistornya ya. Nah, berapa nilai adjustable resistor yang diperlukan ya. Kalau kita anggap generator dilengkapi dengan bulletin kompensasi. Nah, itu soal-soalnya. Jawab yang pertama kita hitung terlebih dahulu ya. Berapakah resistansi total pada bulletin medan? Resistansi total bulletin medan itu adalah resistansi bulletin medannya ya yang dari bulletin ditambah dengan resistansi adjustable-nya. Pada soal A dinyatakan bahwasanya adjustable resistornya di set 63 ohm. Sedangkan resistansi bulletin jangkar bulletin medan ya pada soal kita kembalikan ke soal tadi sama dengan 20 ohm ya, RF 20 ohm. Berarti resistansi total bulletin medan sama dengan 20 tambah 63 sama dengan 83 ohm. Maka arus medannya IF ya dari rangkaian IF sama dengan VF dibagi RF total. VF-nya sama dengan 430 volt, RF total dari kita hitung 83 ohm, maka kita dapatkan arus medan sebesar 5,2 ampere. Nah, setelah ini kita membutuhkan kurva. Kita perlu melihat pada kurva yang diberikan ya. Kalau arus medannya 5,2 ampere, berapa tegangan yang diperoleh? Kita lihat pada kurva ya. Pada arus yang kurva graf sumbu datar ini adalah arus medan, field current ya. Pada 5,2 ampere ya, kita lihat tegangan yang diberikan adalah 430 volt ya. Nah, jadi tegangan jangkar yang diberikan pada kondisi arus medannya 52 ampere ini adalah 430 volt pada kecepatan 1800 rpm ya. Jadi yang kita peroleh dari kurva tadi adalah tegangan pada kecepatan rating yaitu 1800 rpm. Sedangkan pada soal dinyatakan bahwasanya kecepatan real dari rotornya adalah 1600 rpm ya. Nah, maka tentu tegangan yang sesungguhnya enggak 430 volt karena ini 430 volt ini tegangan pada kecepatan 1800 rpm.
Ya. Nah, berapakah tegangan pada kecepatan 1600 rpm? Maka kita pergunakan perbandingan tegangan dan kecepatan. Ya, EA per EA0 sama dengan N per N0. N adalah kecepatan pada tegangan EA, ya, dan N0 kecepatan pada tegangan EA0. Ya. Nah, kecepatan ratingnya itu N0 1800 rpm dan tegangan yang bersesuaian tadi 430 volt, ya. Maka demikian tegangan pada kecepatan 1600 perbandingannya hasilnya sama dengan 382 volt. Ya. Jadi tegangan jangkarnya 382 volt. Nah, karena generator tidak berbeban, ya, maka tidak ada arus pada jangkar sehingga kemudian tegangan terminal sama dengan tegangan jangkar, ya, yaitu sama dengan 382 volt. Itu jawaban dari soal pertama, ya. Sekarang kalau kemudian pada keadaan di soal A tadi itu, yaitu generator berputar dengan kecepatan 1600 rpm dan adjustable resistornya di set 63 ohm, yang tadi memberikan tegangan tanpa beban sebesar 430 volt. Sekarang kalau dihubungkan beban yang menarik arus sebesar 360 ampere. Ya, perhatikan rangkaian pengganti di bawah ini, ya. Maka beban yang dihubungkan ke generator ini akan menyebabkan arus, ya, ditarik oleh beban IL sebesar 360 ampere. Ya. Nah, maka tegangan jangkarnya IA akan sama dengan tegangan beban IL, ya. Lihat rangkaian penggantinya itu sama dengan 360 ampere, ya. Nah, berapakah tegangan terminal sekarang? Ya, dengan asumsi bahwasanya generator dilengkapi dengan belitung kompensasi. Ya, berarti tidak terjadi reaksi jangkar. Ya. Soal B, kalau ada beban yang menarik arus 360 ampere, berapa ketegangan terminal kita pergunakan persamaan tegangannya dari rangkaian pengganti tadi, ya. Kita kembali ke rangkaian pengganti, VT sama dengan EA dikurangi IA kalikan dengan RA. Ya, EA 382 dikurangi IA-nya adalah sama dengan EL, yaitu 360 ampere dikalikan dengan resistansi jangkar 0,05 ohm, hasilnya 364 volt. Jadi kalau ada beban yang menarik arus sebesar 360 ampere, tegangan sekarang tegangan terminal, ya, tidak lagi 382, ya. Kalau sudah berbeban, ya, dia kalau bebannya menarik arus sebesar 360 ampere, maka tegangan terminal sekarang 394 volt, jadi turun. Oke. Itu kalau kita asumsikan tidak terjadi reaksi jangkar, ya. Jadi drop pada generator hanya disebabkan oleh pembelitan jangkar saja, ya. Tapi pada soal C, ya, sekarang ini adalah asumsi bahwasanya generatornya tidak dilengkapi dengan belitung kompensasi. Oke. Nah, sehingga terjadi reaksi jangkar, dan reaksi jangkar yang terjadi sebesar 450 ampere turn. Nah, maka sekarang kita harus perhitungkan, ya, reaksi jangkar ini terhadap arus medan mesin, karena kan reaksi jangkar menyebabkan pelemahan flux, ya. Pelemahan flux yang berarti ada pelemahan pada arus medan totalnya, ya. Nah, kita perhitungkan arus medan ekivalennya sebenarnya arus medan sesungguhnya dikurangi dengan arus medan yang bersesuaian dengan reaksi jangkar yang terjadi, yaitu GGM dibagi dengan jumlah belitan, ya. GGM-nya 450 ampere ton, jumlah belitan medannya dari soal 1000 lilitan. Dikurangkan kepada arus medan yang sesungguhnya itu 52 ampere, hasilnya 4,75 ampere. Nah, dari kurva pada arus medan 4,75 ampere, ya, maka tegangan jangkarnya sama dengan 410 volt, ya. Nah, sekali lagi ini
yang didapat dari kurva ini adalah tegangan pada kecepatan 1800 rpm. Sedangkan realnya dari soal kecepatan rotor hanya 1600 rpm. Maka kita mesti hitung nilai tegangan yang bersesuaian dengan menggunakan perbandingan tegangan dan kecepatan tadi ya. Jadi EA sama dengan kecepatan realnya ya, yaitu 1500 dibagi kecepatan nominalnya 1800 dikalikan dengan tegangan yang diperoleh pada kurva 410 volt. Hasilnya sama dengan 365 volt ya. Maka dari persamaan tegangan terminal sama dengan tegangan jangkar dikurangi IA dikalikan dengan RA. Tegangan jangkarnya 364 volt dikurangi arus jangkarnya 360 ampere dan tahanan jangkar 0,5 ohm sama dengan 346 volt. Ya, jadi kalau reaksi jangkarnya tidak dieliminasi, ya maka tegangan terminal akan lebih turun lagi. Bandingkan dengan jawaban pada soal B, ya pada soal B itu tegangannya 364. Ya, kalau reaksi jangkar bisa dikompensasi dengan belitan kompensasi. Tapi kalau tidak dikompensasi reaksi jangkarnya tegangan lebih turun lagi cuma 346 volt. Nah, dari sini kita bisa melihat pengaruh daripada reaksi jangkar ya terhadap tegangan keluaran daripada generator arus arah. Baik. Soal berikutnya untuk mengembalikan tegangan terminal ya ke tegangan tanpa beban, maka berarti tegangan jangkarnya juga harus naik. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan arus medan. Nah, supaya arus medannya bisa lebih besar, maka adjustable resistor harus dikecilkan, diturunkan. Ya. Nah, berapa nilai yang diperlukan? Kita hitung pada soal E. Agar tegangan terminal kembali ke tegangan tanpa bebannya, ya soal A, ya sama dengan 382 volt, ya pada soal A. Maka, ya berapa nilai tegangan jangkarnya sekarang ya? Kita pengen VT-nya 382 volt. Ya, berapa EA-nya sekarang? Ya, yang diperlukan. Maka EA sama dengan VT ditambah IA kali RA. VT yang kita butuhkan, tegangan terminal yang kita inginkan 382 volt, ini dalam keadaan berbeban ya, ditambahkan dengan drop tegangan yang terjadi pada belitan jangkar, ya, yaitu arusnya 360 ampere dan tahanannya 0,05 ohm sama dengan 400 volt. Jadi ya pada keadaan dibebani ya yang menarik arus sebesar 360 ampere pada soal B dan C ini, kalau kita pengen tegangan terminalnya sama dengan 382 volt sebagaimana tegangan tanpa bebannya, maka kita memerlukan tegangan jangkar sebesar 400 volt. Nah, pertanyaan berikutnya kemudian berapa ampere arus medan yang diperlukan? Nah, kita sekarang menghitung mundur ya. Untuk mendapatkan tegangan jangkar sebesar 400 volt pada kecepatan real 1600 rpm ya. Maka tegangan dalam pada kecepatan 1800 rpm yang ada pada kurva ya adalah kita itu 6 perbandingan ya. Ya 0 ini tegangan jangkar kondisi nominal ya. Sama dengan N0 ya per Nm dikalikan dengan EA-nya yaitu 400 volt. Hasilnya sebenarnya 450 volt. Nah, pada untuk mendapatkan tegangan jangkar 450 volt ini berapa arus medan yang diperlukan? Kita dapat dari kurva ya. Bahwasanya tegangan 450 volt itu diperoleh ya dengan memberikan arus medan sebesar 6,15 ampere. Ya. 6,15 ampere. Nah, untuk memperoleh 6,15 ampere arus medan ini berapa adjustable resistornya? Ya, kita hitung dengan persamaan ya
resistansi total Belitan Medan sama dengan tegangan Belitan Medan dibagi dengan arus medannya. Arus medannya 0,15 ampere ya. RF tambah R adjustable sama dengan VF per IF. Hasilnya adalah adjustable resistor yang diperlukan nilainya 49,9 ohm atau kita buatkan 50 ohm. Nah, itu contoh analisis grafis untuk generator arus arah berpenguatan terpisah. Baik. Berikutnya saya ingin memberikan contoh analisis grafis untuk motor, ya, untuk motor sinkron, motor arus arah. Ya, ini contohnya, ya, motor arus arah berpenguatan shunt atau paralel, ya. Nah, bedanya dengan generator adalah pada arah aliran dayanya saja. Perhatikan ini contoh soal motor arus arah, ya, rangkaian penggantinya sama, nah, cuma sekarang arah arusnya yang berbalik, ya. Kalau pada generator arah arusnya keluar menuju terminal daripada generator, kalau pada motor kebalikannya, ya, arah arusnya masuk ke dalam mesin, ya, atau meninggalkan terminal, ya. Perhatikan pada gambar rangkaian pengganti, ya, untuk motor ini yang berbeda hanya pada arah arusnya. Ini adalah rangkaian pengganti dari motor shunt, ya, penguatan atau rangkaian medannya terhubung secara paralel dengan jangkar. Yang sebelah kiri ini jangkar, ada tegangan jangkar, ada resistansi Belitan jangkar. Yang sebelah kanan yang rangkaian cabangnya atau paralelnya itu merupakan Belitan medannya, ya, yang terdiri dari induktansi LF dengan jumlah Belitan 1200 pada soal ini. Kemudian ada Belitan medannya, ya, yang diwakili oleh resistansi Belitan medannya sendiri RF dan suatu sisipan, ya, adjustable resistor, ya, untuk mengontrol arus medan. Untuk apa? Untuk arus medan dikontrol untuk mengontrol kecepatan motor nanti, ya. Begitu. Nah, pada soal kita ini diberikan motor arus arahnya, ya, rating dayanya 50 HP horsepower, ya, tegangan nominal 250 volt, ini tegangan terminal, kecepatan nominalnya 1200 rpm, ya, dilengkapi dengan Belitan kompensasi. Berarti kalau dilengkapi dengan Belitan kompensasi tidak terjadi reaksi jangkar. Kemudian resistansi jangkarnya 0,6 ohm, ya, ini sudah termasuk sikat Belitan kompensasi dan interpol, dan masuk semuanya menjadi 0,06 ohm. Lalu rangkaian medannya memiliki resistansi total, ya, sebesar 50 ohm. Kecepatan tanpa bebannya 1200 rpm, ya, dan Belitan medan paralelnya, ya, jumlahnya adalah Belitannya 1200 Belitan per kutub. Pertanyaannya yang pertama, berapa kecepatan pada arus masuk sebesar 100 ampere? IL-nya 100 ampere. Ya. Lalu berapa kecepatan pada arus masuk 200 ampere? Berapa kecepatan pada arus masuk 300 ampere? Yang terakhir D, ya, diminta memplot, ya, karakteristik terminal daripada motor. Jadi berapa kecepatan motor, ya, terhadap arus jangkar, ya, itu adalah karakteristik terminal motor, ya, plot atau kurva yang memplot, ya, hubungan atau kecepatan motor terhadap arus jangkar, ya. Nah, kalau motor, ya, yang kita lihat di samping kecepatan adalah torsinya, ya, sehingga kemudian kurvanya menjadi plot antara kecepatan dengan torsi. Berarti kita mesti mengetahui berapakah kecepatan dan torsi pada setiap kondisi, ya. Ada 3 kondisi di sini. Kondisi A itu kalau arus terminalnya 100 ampere, kondisi B kalau arus terminal 200 ampere, dan kondisi C kalau arus terminalnya 300 ampere.
Ya, oke. Yang pertama kita berangkat dari persamaan tegangan pada mesin ya. EA sementara kali V kali omega, ini di modul 2 sudah dijelaskan ya. Mana V ini flux, omega kecepatan motor dalam radian per sekon. Ya. Kalau dinyatakan dalam RPM ya, kita hanya perlu memberikan apa namanya faktor konversi dari radian per sekon ke RPM saja ya. Dan dalam RPM kecepatan diberikan notasi n kecil ya. Lalu kemudian asumsinya arus medan konstan. Kalau arus medan konstan berarti flux-nya konstan ya. Dan tidak terjadi reaksi jangkar. Ya. Maka kita bisa membuat perbandingan tegangan ya. Kalau flux-nya konstan karena arus medan konstan ya, sedangkan K aksen ini adalah konstanta mesin ya. Berarti yang menyebabkan perubahan tegangan hanya kecepatan daripada motor ya, sehingga kita mendapatkan persamaan EA2 per EA1 sama dengan N2 per N1. Maka N2 sama dengan EA2 per EA1 dikalikan dengan N1. Ini akan kita pakai untuk menghitung kecepatan daripada motor. Nah, pada keadaan tanpa beban ya, kalau nggak ada beban arus jangkarnya 0 karena nggak ada beban ya. Kalau nggak ada beban berarti nggak ada torsi yang ditarik oleh motor ya. Kemudian karena arus jangkarnya 0 dari rangkaian ganti motor ya, arus jangkar IA-nya 0 ya, maka nggak ada drop pada tahanan jangkar ya, sehingga VT sama dengan EA ya. Dari rangkaian pengganti kalau motor tidak berbeban maka IA-nya 0 karena nggak ada beban. Maka nggak ada drop pada RA ya, berarti tegangan jangkar sama dengan tegangan terminal. Oke, EA sama dengan VT ya. VT-nya dari data mesin sama dengan 250 volt, berarti EA pada kondisi yang pertama ini, kondisi tanpa beban, sama dengan 250 volt. Sedangkan kecepatannya tadi adalah 1200 rpm ya. Nah, pada soal yang pertama arus yang ditarik 100 ampere. Maka dari rangkaian pengganti kita dapatkan ya IA sama dengan IL dikurangi IF. Ya, di mana IF merupakan arus medan. Oke. Nah, IF-nya sama dengan VT dibagi RF. Lagi-lagi mendapatkan dari rangkaian pengganti ya. IF sama dengan VT dibagi RF total ya. Itu 50 ohm. Ya. IL-nya 100 ampere, maka kita akan dapatkan arus medan, arus jangkar IA sebesar 95 ampere. Masukkan ke dalam persamaan tegangan EA sama VT dikurangi IARA, VT-nya 250 volt dikurangi IA-nya 95 ampere, ya, kemudian RA-nya 0,06 ohm. Diperoleh 244,3 volt, ya. Maka berapa kecepatan yang bersesuaian? Kita pergunakan perbandingan N2 sama dengan EA2 per EA1 kalikan dengan N1. Ya. N2 itu adalah kecepatan pada real ya di soal A ini, yaitu 1200 rpm dari soal ya. EA1 adalah EA2 adalah tegangan yang bersesuaian ya. Maka diperoleh ya N2-nya sama dengan 1173 rpm. Ini adalah kecepatan motor pada arus terminal sebesar 100 ampere. Dengan cara yang sama ya kita dapatkan pada arus terminal 200 ampere kecepatan sama dengan 1144 rpm.
Dan pada arus terminal 300 ampere kecepatan sama dengan 1115 rpm. Ya. Nah, untuk mendapatkan plot karakteristik terminal daripada motor harus dihitung torsinya, karena karakteristik terminal merupakan plot kecepatan terhadap torsi. Ya, maka kita pergunakan persamaan daya ya sebagai fungsi daripada torsi. Ya, daya yang dikonversi dari energi listrik ke energi mekanik sama dengan jangkar kalikan dengan arus jangkarnya, yang sama dengan torsi kalikan dengan kecepatan. Ya, maka torsi ya, dari persamaan ini sama dengan tegangan jangkar dikalikan dengan arus jangkar bagi kecepatan. Kecepatan dalam radian per sekon. Ya, sedangkan tadi kita mendapatkan kecepatan dalam RPM. Berarti kita mesti rubah dari RPM ke radian per sekon. Nah, pada arus terminal 100 ampere, torsinya sama dengan EA-nya 244,3 ya, IA-nya 95 ampere. Nah, omega ini kecepatan dalam radian per sekon. Yang sudah kita dapatkan tadi pada perhitungan sebelumnya adalah kecepatan dalam RPM, yaitu 1173. Maka untuk mendapatkan nilainya pada radian per sekon, ya, dikalikan dengan 2pi per 60. Ya. Hasilnya sebenarnya 190 Newton meter. Jadi torsi pada arus terminal 100 ampere adalah 190 Newton meter. Ya, dengan cara yang sama kita dapatkan torsi pada arus masukan atau arus terminal 200 ampere adalah 388 Newton meter, dan pada arus terminal 300 ampere torsinya sama dengan 587 Newton meter. Kalau kita plot ini ya, torsi terhadap kecepatannya dalam radian per sekon atau dalam RPM sama saja ya, kita akan dapatkan kurva yang linear ya, di mana pada keadaan tanpa beban torsinya 0 ya, kecepatannya 1200 rpm. Lalu kemudian dengan peningkatan beban mulai dari arusnya 100 ampere, 200 ampere sampai 300 ampere ya. Kemudian torsi yang bersesuaian 190 Nm, 388 Nm sama 587 Nm ya. Akan nampak bahwasanya kecepatan daripada motor akan menurun ya. Jadi kurva ini menunjukkan bagaimana karakter daripada motor arus searah berpenguatan ya, bahwa kecepatan motor akan menurun dengan meningkatnya beban ya. Dan pada plot hasil perhitungan kita penurunnya adalah linear ya. Kenapa? Karena kita tidak mempertimbangkan reaksi jangkar. Tadi pada soal ya, asumsi bahwasanya motor dilengkapi dengan bulatan kompensasi, sehingga tidak terjadi reaksi jangkar, maka akibatnya penurunan kecepatan hanya disebabkan oleh drop ya dari bulatan jangkar. Ya, nah, ini adalah analisis motor arus searah ya, tanpa mempertimbangkan reaksi jangkar. Jadi turunnya linear ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mempertimbangkan atau memperhitungkan reaksi jangkar? Ya, reaksi jangkar itu menyebabkan non-linearitas ya pada mesin, sehingga kita membutuhkan bantuan kurva ya untuk mendapatkan perhitungan atau analisis yang lebih akurat ya. Di mana sebagaimana di pembahasan mengenai generator ya, GGM total yang terjadi pada mesin sekarang
dikurangi atau diganggu oleh GGM akibat reaksi jangkar. Jadi ada faktor GGM armature reaction FAR ya yang mengurangkan ya terhadap GGM mesin ya yang ada pada bilitan medan, sehingga GGM totalnya sama dengan GGM dari bilitan medan dikurangi dengan GGM karena reaksi jangkar. Ya, maka kita akan bisa mendapatkan arus medan ekuivalen ya. Arus medan yang bersesuaian ya dengan pengurangan daripada reaksi jangkar ini ya. Yaitu sama dengan arus medan sesungguhnya yang terukur pada bilitan medan dikurangi dengan arus medan yang ekuivalen atau bersesuaian ya, dengan reaksi jangkar. FAR dibagi dengan NF, di mana NF adalah jumlah bilitan medan. Ini contoh soalnya ya. Mesin atau motor yang sama dengan contoh soal sebelumnya ya, yaitu generator motor berpenguat sun paralel 50 HP ya. Dan seterusnya sama persis ya. Total resistansi bilitan medan 50 ohm ya, kecepatan tanpa bebannya 1200 rpm. Sama persis ya dengan soal sebelumnya, jumlah bilitan medannya juga sama 1200. Nah, cuma sekarang terjadi reaksi jangkar sebesar 840 ampere turn ya pada arus beban 200 ampere ya. Nah, kalau terjadi reaksi jangkar ini berarti mesin tidak dilengkapi dengan bilitan kompensasi. Kita akan melihat bagaimana penurunan kecepatan motor ya dengan perubahan beban ya dibandingkan dengan pada soal yang pertama ya, kalau reaksi jangkarnya bisa dikompensasi dengan suatu bilitan kompensasi. Nah, berapa kecepatan motor pada arus masuk 200 ampere ya bandingkan dengan pada soal 1 ya. Kemudian plot karakteristik tenaga motor. Berarti pada arus masukan yang sama dengan pada soal 1 yaitu 100 ampere, 200 ampere dan 300 ampere. Ini kurvanya yang akan dipakai untuk analisis grafis kita untuk motor sun ya. Pada contoh soal ini ya. Yang pertama pada arus masukan 200 ampere ya. Maka arus jangkarnya dari rangkaian pengganti dengan IL dikurangi IF, IF V bagi RF, masukkan angka-angkanya sama dengan 150 ampere. Maka tegangan jangkarnya dari persamaan tegangan sama VT dikurangi IARA sama dengan 238,3 volt. Ya. Ya. Nah, kemudian berapa arus medan ekuivalennya? Yaitu arus medan yang sesungguhnya ya, yang dari soal ya itu kita bisa hitung IF sama dengan VF dibagi dengan RF sama dengan 5 ampere. VF-nya sama dengan 250 volt, RF totalnya 50 ohm. Maka IF atau arus medan sama dengan 250 dibagi 50 sama dengan 5 ampere. Ya. 5 ampere dikurangi GGM reaksi jangkarnya dari soal 840 ampere ton dibagi jumlah bilitan medan 1200 ton sama dengan 4,3 ampere. Oke. Nah, jadi arus medan ekuivalennya 4,3 ampere. Maka kita pergunakan kurva ya. Dari kurva ya pada arus medan 4,3 ampere ini diperoleh tegangan jangkar sebesar 233 volt ya. Ini pada kecepatan nominal yaitu 1200 rpm ya. Nah,
Tegangan dalam aktualnya adalah 238,3 volt, ya. Begitu. Maka kecepatan aktual motor dihitung dengan perbandingan, ya. N1 nih ya. N1 sama dengan EA per EA0 dikalikan dengan N0. 238,3 volt dibagi 233 volt dikalikan dengan 1200 RPM. Ya. Oke. Ya. Dapat sama dengan 1227 RPM. Ya. Nah, di soal 1 pada arus beban 200 ampere kecepatannya 1144 RPM. Ya. Tapi pada soal yang kedua ini pada arus beban yang sama kecepatannya 1227 RPM. Berarti sifat daripada motor Sun ya, kalau reaksi jangkarnya diperhitungkan ya, kecepatannya akan lebih besar, naiknya lebih besar ya. Sifat umum daripada motor Sun dan motor berpenguat terpisah adalah kalau bebannya bertambah, kecepatannya akan naik ya. Begitu ya. Nah, kalau reaksi jangkar tidak dikompensasi, peningkatannya akan lebih besar ya. Ini diperlihatkan pada arus terminal 200 ampere, kalau reaksi jangkarnya bisa dikompensasi, kecepatan adalah 1144 RPM ya. Sedangkan kalau tidak dikompensasi ya 1227 RPM. Jadi kalau ada reaksi jangkar itu kecepatan akan lebih tinggi ya. Oke. Untuk mendapatkan torsi ya pada setiap arus terminal ya, kita asumsikan bahwasanya GGM reaksi jangkarnya linear terhadap arus beban ya. Maka torsi pada setiap kecepatan, plot kecepatannya dihitung dengan menggunakan MATLAB ya, begini ya. Maka akan kita dapatkan kurva pada gambar 10 ya. Jadi kecepatan motor Sun ini dengan bertambahnya beban itu akan makin besar ya. Awalnya dia linear, awal-awal dia akan melengkung ya ketika terjadi saturasi atau kejenuhan ya. Oke, jadi kalau pada soal 1 itu plotnya itu linear, pada soal 2 plotnya tidak linear ya. Karena kita memperhitungkan reaksi jangkar. Baik, itu contoh soal analisis grafis baik untuk generator arus arah maupun untuk motor arus arah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.